Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar dari kelas 3 LKA NRP 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja pada bengkel. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya yakni peraturan-peraturan K3. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga terdapat pada Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang keempat terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Kemudian yang kelima terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang keamanan kendaraan. Selanjutnya yakni pengertian bengkel. Bengkel adalah tempat di mana seorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Hal ini guna memenuhi tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, Pasal 126, 127, 128, dan 129. Dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya potensi hazard di lingkungan bengkel. Yang pertama yakni potensi hazard lingkungan fisik. Maksudnya yakni potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya terpapar kebisingan dengan intensitas yang tinggi. Sumber kebisingan yang ada terletak pada saat pekerja menyalakan mesin motor yang mengakibatkan ruangan tersebut menjadi bising. Kemudian potensi hazard lingkungan fisiologis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau disebabkan oleh penerapan ergonomi yang tidak baik. Pada saat melakukan servis, pekerja melakukan pekerjaan tersebut pada posisi berdiri tanpa kursi. Terlebih lagi ditambah dengan suara bising dari kendaraan. Posisi duduk tanpa kursi tersebut dapat mengakibatkan sakit punggung karena pekerja tersebut membungkuk tanpa kursi. Kemudian yang ketiga yakni potensi hazard lingkungan kimia. Maksudnya yakni bahaya yang berasal dari bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Contoh potensi bahaya yang timbul pada saat melakukan penggantian oli dan tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian akan terjadi ingestion dan terjadi kontaminasi pada jenis kimia tersebut atau oli. Kemudian penggunaan APD di lingkungan bengkel. Alat pelindung diri diklasifikasikan berdasarkan target organ tubuh yang berpotensi terkena risiko dari bahaya. Pada area bengkel ini, APD yang seharusnya digunakan yakni sarung tangan, masker, pakaian lengan panjang, dan alat pelindung kaki. Dengan menggunakan sarung tangan, pekerja bengkel dapat melindungi bagian tangan dari temperatur yang ekstrim, benda tajam, tertimpa benda berat, bahan kimia, ataupun infeksi kulit. Kemudian dengan menggunakan masker akan membuat pekerja terlindung dari debu, uap, dan gas. Kemudian dengan menggunakan pakaian lengan panjang saat bekerja akan membuat pekerja terlindung dari temperatur yang ekstrim, cipratan bahan kimia ataupun logam cair. Kemudian terlindung dari penetrasi benda tajam atau alat-alat bengkel. Kemudian dengan menggunakan alat pelindung kaki akan membuat pekerja merasa nyaman dan terhindar dari lantai yang licin, lantai basah, benda tajam, benda jatuh, ataupun cipratan bahan kimia, misalnya oli. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat bekerja di bengkel. Yang pertama yakni konstruksi gedung.
Gedung bengkel harus mempunyai pencahayaan yang baik, ventilasi udara, serta instalasi gas buang, dan menggunakan lantai dengan material yang tidak licin. Kemudian yang kedua yakni layout bengkel. Penataan peralatan dan ruang kerja harus disesuaikan dengan fungsi alat dan mesin yang ada serta melakukan isolasi ruang atau mesin tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan garis pembatas atau dengan pagar isolasi pembatas. Kemudian yang ketiga yakni instruksi kerja dan aturan. Setiap peralatan harus mempunyai instruksi kerja yang jelas, termasuk mesin pengangkat, mesin pres, mesin bor, mesin gerindra, dan lain-lain, serta pula aturan-aturan yang harus dijalankan pada saat bekerja di bengkel mobil ataupun motor. Kemudian peralatan pelindung keselamatan, yakni tersedianya peralatan pelindung keselamatan, yakni APD untuk melindungi pekerja. Kemudian yang keenam yakni peralatan pemadam kebakaran. Harus tersedia alat pemadam kebakaran, baik yang berupa hidran, tabung pemadam kebakaran, maupun media pasir dan sebagainya. Mengingat pada bengkel mobil, para pekerja bekerja dekat dengan bahan bakar. Kemudian yang ketujuh yakni papan petunjuk dan peringatan. Pada tempat-tempat tertentu harus diberi papan petunjuk maupun papan peringatan, seperti petunjuk tempat alat tabung pemadam kebakaran, peringatan bahaya kebakaran, peringatan dilarang merokok, dan lain-lain. Selanjutnya yakni contoh kecelakaan kerja pada bengkel. Dapat dilihat dari dua gambar tersebut. Yang pertama yakni seorang pekerja bengkel tewas terkena ledakan ban truk usai ban tersebut diisi angin olehnya. Kemudian kejadian yang hampir sama namun berbeda, pekerja bengkel tewas terkena ban truk yang terpental setelah meletus. Dari contoh dua kejadian ini dapat diperkirakan kejadian ini terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan dari masing-masing pekerja, atau mereka tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang sesuai, sehingga terjadi kecelakaan kerja tersebut. Kesimpulan, bengkel merupakan tempat yang sering ditemui di sepanjang jalan raya, manapun, karena bengkel berperan penting dalam kegiatan transportasi. Sudah seharusnya bengkel menjadi tempat yang aman dan minim akan terjadinya kecelakaan kerja. Namun masih banyak kasus-kasus kecelakaan kerja di lingkungan bengkel yang disebabkan oleh budaya K3 yang masih belum diterapkan dengan baik oleh pemilik bengkel maupun oleh pekerja. Seharusnya para pekerja juga harus dibekali dengan ilmu K3 yang baik agar para pekerja bekerja sesuai dengan prosedur yang tepat guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.